di lapangan adalah itulah kebijakan perusahaan kira-kira gitu Pak. Itu sih jadi maksudnya supaya nanti kita tidak terjadi miss. Ini apa persoalan kita sebenarnya? Makanya yang udah ditampung. Terima kasih Pak Arud sudah menampung aspirasi teman-teman kita di sini semuanya. Tapi saya cuma hanya menggarisbawahi supaya nanti tidak terjadi paham yang salah di sini. Bukan ada salah paham yang salah. Kalau paham yang salah semuanya salah kita gitu. Jadi misalkan pertama ya Pertamina tidak pernah memberikan kebijakan kepada kami karena itu adalah kebijakan SPB. Ya. SPB tidak punya aturan yang kayak seperti itu. Ya, apa yang terjadi? Korban lagi aja kebijakan yang tadi teman-teman yang bukan kebijakan yang merugikan, itu menyengsarakan karena kerja sekian puluh tahun. Ditambah lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang 11 2020. Kalau sudah tidak dipakai silahkan Anda keluar. Dan sampai ketemu di akhirat nanti. Apakah begitu kita bekerja di gitu Pak. Jadi itu kan itu masalah usia. Keduanya terkait peraturan. Ya baru mau komplek baru selesai proyek ini. Digali di sini, kita belangsak segala macam. Ada teman kita begitu nginjak plat, dijerukkanlah kakinya. Apakah Pertamina ganti kakinya tangki? Perusahaan yang ganti, supir yang dibebankan. Ketika supir maju, sensornya error, portal nutup nyangkut bumper, ganti gerbang. Betul. Bener mau nggak bisa dipertanggung secara hukum itu adalah keterangan dokter. Kalau dia sakit nggak boleh masuk, selesai. Kalau dia emang udah tidak boleh dipekerjakan, silakan dirumahkan, bayar haknya. Ini mah kok ke Pertamina nggak boleh masuk, nggak boleh jadi supir, ya toh sama SPB-nya ditelantarin. Kata begitu minta sama SPB bagaimana saya kan sama Pertamina nggak boleh masuk, ya udah silakan dia keluarkan gitu kan. Nah, terus apa artinya kerja 30 tahun dari nol sampai dari SPB baru berdiri sampai beberapa persoalan itu masih banyak hal. Ini sebenarnya udah lama. Jadi saya yang prihatin Pak hari ini. Jadi yang paling prihatin adalah berhubungan dengan orang vaksin. Apapun Pak Rudi, apapun Pak Sumardi, apapun Pak Bapak-bapak yang ada di Depok ini, kita tidak berkeinginan sebenarnya. Kalau saya untuk ketemu itu mau harus ketemu dengan pemangku kebijakan langsung. Dengan dalil adalah surat edaran Pertamina yang namanya masalah kebijakan kita itu masalah usia. Itu dampaknya yang sangat negatif Pak. Jadi kalau misalkan Bapak berikan kebijakan produk Pertamina, barang Pertamina, kita dituntut harus kerja bertanggung jawab terhadap barang yang dibawa. Artinya bagaimana hak normatif kita terhadap itu sebenarnya dipikirkan. Karena beberapa kali teman-teman dan kita bersama-sama pendidikan atau misalkan workshop yang diadakan Pertamina, ketika harus adil, harus jujur, harus tanggung jawab segala macam, kita berbicara hak. Oh itu bukan urusan kami, itu urusan SPB. Dan percuma juga kita ngomong gitu. Makanya bilang ini barang Bapak, ini kita yang membawa, ini produk Bapak, sebaiknya yang bawa juga dipikirkan kan itu kan. Kalau usia misalkan, jadi maaf, kenapa yang 50 tahun itu tidak boleh bawa mobil lagi, harus ada di kiri? Karena udah tua katanya risiko dengan kecelakaan. Yang di Cibubur usia berapa? 36 tahun kan? Yang di Tol Merak berapa? 27 tahun, nggak ada di atas 50 tahun. Ya gitu ya kalau ngomong. Tapi kalau masalah celaka tidak ada kriteria. Ya, tidak ada tanggalnya. Masalah mati, masalah ajal, malaikat tidak pernah salah cabut nyawa orang. Tetap bulan tua nggak muda. Bapak mungkin hampir berusia dengan saya, mungkin saja yang muda duluan gitu kan. Kita ada yang muda. Nggak mau ya. Saja kita yang tua belakangan kan gitu kan. Kan misalkan gitu kan. Jadi artinya tetap usaha upaya kita lakukan bagaimana yang masalah kecelakaan, yang masalah mati kecepet mobil segala macam bukan masalah tua muda, tapi emang itu udah takdirnya. Kalau misalkan mau benar atau tidak, itu nggak bikin checklist setiap hari kita. Setiap hari ribet. Dalilnya dari mana? Katanya saya dengar di lapangan 3 tahun nanti boleh dikoreksi. Itu akibat kecelakaan yang BBM ada di Cibubur karena tidak dikontrol tiap hari. Nggak perlu dikontrol karena ada dokter yang bisa dipertanggungjawab secara hukum. Mau bener mau nggak bisa dipertanggungjawab secara hukum itu adalah keterangan dokter. Kalau dia sakit nggak boleh masuk, selesai. Kalau dia emang udah tidak boleh dipekerjakan. Ya, memang ekspektasi kita itu di Sarpasnya agak tinggi ya. Tapi ya semuanya harus maklum ya. Yang penting saya minta penyalurannya hari ini berjalan lancar dulu. Ya Pak ya? Penyalurannya berjalan
dulu, nanti masalah aturan nanti kita rembukan sama-sama. Ya, aturan nanti kita rembukan sama-sama. Jangan kalau semuanya di kampungan Pak ada berapa? Perwakilannya siapa? Siapa kira-kira nanti yang ikut sama saya?